Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ngaji kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk ini ada kiai kita, Kiai Haji Muhammad Nur Iskandar SG ya, yang kemarin sore jam 3 pulang ke rahmatullah ya. Ini termasuk ulama Nahdlatul Ulama. Kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala salah dan dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kalau sekarang ayat 40 benar. Fa'anzalallahu ini ada kaitannya ayat sebelumnya. Itu kaitannya laqad nasarahullahu. Itu ayat id akhrajahul ladzina kafaru tsaniyasnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nah, ini kemarin udah dibahas. Sekarang fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa'anzala, maka menurunkan siapa Allah sakinatahu pada sakinah. Sakinah itu ketentraman, ketenangan gitu kan. Sakinatahu pada sakinahnya Allah. Maknanya sakinah lah, inilah tafsir Jalalain. Maknanya sakinah adalah tumakninatahu, yaitu tumakninah. Itu tafsir Jalalain itu ya boleh dibilang disebut dengan tafsir mufradat. Maka sakinah ditafsiri dengan kalimat tumakninah. Nah, itulah maksudnya tumakninah itu ya ketenangannya Allah alaihi atas sahibihi. Ini khilaf di antara tafsir. Alaihi atas Nabi atau atas sahibihi, yaitu Abu Bakar. Maksudnya alaihi qila dikatakan, ini kaitannya dhamir alaihi, kaitannya dhamir hi. Alan nabihi, atas baginda Nabi. Allah turunkan ketenangan atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakila, dan dikatakan apa yang qila ala Abi Bakrin, atas Abu Bakar. Setelah Nabi Muhammad diikuti oleh siapa? Nabi Muhammad diikuti oleh kafir Quraisy ketika itu, kaum musyrikin, ketika keluar dari rumahnya yang tempat tidurnya Nabi Muhammad diisi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah.
Maka Nabi Muhammad beserta Abu Bakar kemarin dinyatakan idhuma fil ghori, ketika keduanya berada di dalam gua, yaitu gua Tsur, id yaqulu li sahibihi, ketika Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, la takhaf, kamu la tahzan, kamu jangan sedih. Kan kata Abu Bakar sebelumnya, andaikan salah satu di antara orang kafir itu melihat kepada telapak kakinya, niscaya mereka akan melihat persembunyian kita. Kan gitu. Secara manusiawi, karena kaum musyrikin ini banyak, sementara Nabi dan Sayyidina Abu Bakar cuma berdua. Takut apa enggak? Takut. Sayyidina Abu Bakar juga takut. Maka Nabi Muhammad menghibur kepada Abu Bakar, la tahzan, janganlah kamu bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Tidak begitu Nabi Muhammad menghibur kepada Sayyidina Abu Bakar dengan ucapannya la tahzan innallaha ma'ana, kamu jangan takut karena Allah beserta kita dengan pertolongannya. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah turunkan ketenangan tadi. Nah di sini alaihi itu terdapat dua penafsiran. Qila alaihi ini ala Nabi, Allah turunkan ketenangan atas Nabi. Nah dari ketenangannya Nabi inilah Nabi bisa menghibur kepada temannya, sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar, menjadi tenang, kan gitu. Nah ada yang mengatakan waqila ala Abi Bakrin, ada yang memberi penafsiran dhamir alaihi itu atas Abu Bakar. Nah, khilaf yang seperti ini biasa, begitu perbedaan pendapat. Wa ayyadahu, dan menguatkan siapa Allah hu pada baginda Nabi, isinya dhamir hu ayyin nabiyya, tegasnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menguatkan bijunudin, dengan bala tentara. Junudin jamaknya jundun, tentara-tentara, bala tentara. Lam tarau, yang tidak melihat siapa kalian semua, ha pada junud. Maknanya junud, bijunudin malaikatin, tegesnya para malaikat. Allah turunkan fil ghari, di dalam gua Tsur tadi. Wa mawadini qitalihi, dan tempat-tempat peperangannya Nabi. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah kalimatal ladzina kafaru, pada kalimat mereka, kalimatal ladzina, pada kalimatnya mereka, selahnya alladzina kafaru, yang kufur siapa alladzina kafaru. Makna daripada kalimatal ladzina kafaru ay da'watas syirki, tegasnya dakwah yang mengajak kemusyrikan. Allah jadikan, nah ini ingat-ingat kalian, untuk kaitannya kita meraktekkan ilmu nahwu. Ja'ala ini kan termasuk saudaranya dhanna, kan gitu, kan menasobkan dua maf'ul. Nah wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru, kalimatal ladzina kafaru itu maf'ul awal. Nah as-sufla itu adalah maf'ul tsani. Dan Allah menjadikan kalimatnya orang-orang kafir, yaitu isinya kalimat tadi adalah mengajak kepada kemusyrikan. Allah jadikan as-sufla pada yang di bawah. Maksudnya as-sufla ay al-maghlubata, yang dikalahkan. Wa kalimatullahi, dan bermula kalimatnya Allah. Maksudnya kalimatullah ay kalimatus syahadati, tegasnya kalimat syahadat. Ya kalimatus syahadah atau kalimatullah al-ulya, itu yang tinggi.
Al-ulya itu yang tinggi. Maknanya al-ulya al-zahiratu al-ghalibatu. Al-zahiratu yang menang, yang nampak, maksudnya nampak kemenangannya. Al-ghalibatu tegasnya ya yang menang. Wallahu dan bermula Allah azizun itu zat yang perkasa, zat yang mulia, mulia fi mulkihi di dalam kerajaannya Allah. Hakimun itu zat yang bijaksana fi sun'ihi di dalam ciptaannya Allah. Nah, ini sebenarnya juga buat patokan kita semua, gitu ya. Dalam arti patokan kita semua, prinsip dakwah awalnya Nabi itu mendapat pertentangan yang luar biasa. Bahkan Nabi itu diintimidasi, diboikot, diancam, dicap gila, dicap penyihir, macam-macam tuduhan yang mendapat predikat ulul azm. Nah, itu yang kemarin saya katakan sama kalian, adanya ada di mana kemarin? Di dalam kitab Matan Riyadul Badi'ah. Nah, kan itu nama-nama para rasul yang jumlahnya ada 313. Dari 313 ini yang wajib diketahui di ayat lagi cuman ada 25 nabi. Itu yang wajib diketahui dari Nabi Adam, Nuh, Hud dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Nah, dari 25 nabi ini di ayat lagi dipilih lagi oleh Allah menjadi 5. Nah, itu yang disebut dengan nabi yang mempunyai disebut ulul azmi, itu yang disingkat Nimim. Nimim itu singkatan pertama N, Nun, Nabi Nuh. Yang kedua I, Ibrahim. Ya kan? Mim yang kedua adalah Musa. Yang berikutnya adalah yang keempat adalah I, yaitu Nabi Isa, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari yang 5 ini tetap yang kualitas kesabaran dan ketabahannya luar biasa adalah Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang sebelumnya itu cenderung umatnya dikutuk. Ngerti dikutuk kan ya? Ya contohnya lah, umpamanya Nabi Ibrahim, musuhnya kan Raja Namrud. Allah turunkan siksa begini kan gitu. Nabi Muhammad enggak. Kesabarannya Nabi Muhammad di atas rata-rata kesabarannya para nabi. Walaupun para nabi yang lain juga termasuk ulul azmi yang 4 selain Nabi Muhammad itu juga mempunyai kesabaran, tapi kesabarannya Nabi Muhammad itu adalah di atas rata-rata para nabi yang lain. Maka ketika Nabi Muhammad disakiti, Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad diboikot, termasuk bahkan ketika hijrah ke Taif itu dilempar pakai batu sampai Nabi berdarah-darah. Nah, itu Nabi mendoakan Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umatku, kepada kaumku, karena sejatinya mereka menolak ajakanku karena mereka adalah tidak tahu. Itu maksudnya Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, ini Allah turunkan ketentraman, Allah turunkan ketenangan. Lah, ini fungsi agama. Agama itu membuat tenang sebenarnya. Nah, dari tenangnya Nabi atau tenangnya Sayyidina Abu Bakar kan gitu kan. Maka proses ma'iyatullah, innallaha ma'ana, bahwasanya Allah beserta kami, itu akan ada buahnya, akan ada hasilnya. Nah, begitu tenang, wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, wa ayyadahu, dan Allah menguatkan Nabi tadi dengan bala tentara yang tidak
kalian semua lihat, yang mana bala tentara tadi menolong perjuangan Nabi, baik Nabi di dalam Gua Tsur tadi ataupun di dalam mawatinil kital, tempat-tempat pertempuran. Nah, akhirnya dari keteguhan sikap Nabi, wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi. Kalau dalam ilmu qiraah sab'ah itu ada yang baca wa kalimatal. Kalian kalimatu apa kalimata? Ada yang baca kalimatu, ada yang baca kalimata. Nah, kalau dibaca kalimatu itu mubtada. Kalau dibaca nasab itu diatofkan kepada wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru. Dua-duanya dibenarkan. Nah, Allah akhirnya menjadikan kalimat atau dakwahnya orang-orang musyrik, dakwahnya mereka orang-orang kufur yang mengajak menyekutukan Allah, Allah jadikan as-sufla al-maghlubata, yang di bawah dan dikalahkan, dan Allah menjadikan kalimat Allah sendiri yaitu kalimatus syahadah yal ulya. Allah jadikan yang tinggi dalam arti yang nampak, yang menang. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha tinggi, Allah maha perkasa dalam kerajaannya, dan Allah maha bijaksana dalam penciptaannya. Loh, bagaimana maksudnya Allah maha perkasa dan Allah maha bijaksana? Ini kan menarik juga kalau dilihat dari runtutan ayat sebelumnya. Allah azizun, Allah hakimun. Allah maha perkasa. Allah maha perkasa bisa mengalahkan kalimat-kalimat orang-orang kafir. Kan gitu. Tapi juga Allah hakimun. Allah jadikan perbuatan semena-mena dari orang-orang kafir tadi untuk menghardik Nabi, menghina Nabi, memboikot Nabi, bahkan ibaratnya mengancam keselamatan Nabi. Dan Nabi yang ada ketika itu pengikutnya boleh dibilang masih sedikit. Loh, proses ini kan kaitannya proses hijrah ke Madinah kan. Jangan ngantuk, ini 3 orang yang ngantuk nih. Ya Pak, Aska, Yasin sama Aldo, ya Pak. Hijrah kemana tadi? Dari Mekah ke Madinah. Lah yang denger Aldo lagi ngantuk. Kemana Aldo? Ke Madiun. Pakai ngaji gak boleh ngantuk. Ya, mana tadi hijrahnya? Madiun. Ya, Madiun lagi Madinah. Ini kan hak baru, nggak banyak lah. Ya udah nyampe ratusan sih, gitu loh. Tapi jumlah pasukan, ya Nabi kan cuma berdua di dalam gua sama Sayyidina Abu Bakar. Sementara kaum musyrikin ini jumlahnya ada 40 lah. Kalau 2 dibanding 40 bagaimana ceritanya? Maka Allah jadikan tetap kalimat orang-orang kafir akhirnya menjadi sufla, rendah yang terkalahkan, dan Allah jadikan kalimatnya yaitu kalimat syahadat yang mulia, yang menang. Itu adalah menandakan Allah itu azizun hakimun. Infiru, keluarlah siapa kalian semua, budalo sira kabeh, khifafan, hale yang ringan, wathikolan, dan hale yang berat. Maknanya khifafan nisyaton. Nah itu nisyat. Nisyat itu jamaknya nasyid. Nah gini, ini mufradnya nasyitun. Nah itu jamaknya nih nisyaton. Nah gitu loh, nasyitun. Itu pembandingnya adalah karimun, jamaknya adalah kirom. Nah gitu loh, itu pembandingnya.
Ini kan nasyitun. Nah, di sini nisa ya nisatun. Itu kalau rofa. Keluarlah kalian semua nisat khifafan, maknanya khifafan ditafsiri nisaton hale orang-orang yang terengginas, yang energik, yang semangat. Wa ghairu nisatin, dan tidak giat. Wah, pokoknya berat, malas-malasan. Ya seperti sholat subuh inilah. Ya enggak? Kenapa masih ada yang terlewatkan, saudara? Siapa tadi? Yang habis mandi air madu. Siapa? Sutio. Oh ya, Masya Allah. Wasiko wakilan lah. Nur ketawanya. Lu ketawa apa sih Nur? Itu Ani tidur. Bangunin. Wakila, dan dikatakan apa yang qila akuya'a wadu'afa'a. Keluarlah kalian semua akuya'a hale orang-orang yang kuat. Itu jamaknya qawiyun, akuya, sama dengan pembandingnya nabiyun, ambiya. Wadu'afa, dan du'afa hale orang-orang yang lemah. Itu pembanding daripada khifafau wa thiqalan. Itu ada yang mengartikan nisyaton wa ghairu nisyat. Ada juga yang mengartikan menurut Qil itu aqwiya'a wa du'afa. Au aghniya'a wa fuqara'a. Atau aghniya'a hale orang-orang yang kaya, wa fuqara'a, dan hale orang-orang yang fakir. Keluarlah kalian semua kaitannya membela agama Allah itu. Apakah kalian dalam keadaan khifafan, semangat, energik, terengginas, ataupun dalam keadaan berat? Atau diartikan kalian keluar baik dalam keadaan kuat atau dalam keadaan lemah, atau dalam keadaan kalian semua kaya atau dalam keadaan kalian miskin, fakir. Wahia mansukhatun, wahia, dan bermula ini ayat infiru khifafau wa thiqalan. Mansukhatun itu dinasah, dihapus. Bi ayat laisa 'alad du'afai, dengan ayat laisa 'alad du'afai, tidaklah ada 'alad du'afai. Ya itu nanti kalau ayat yang ini awal-awal turunnya ini ayat, orang nggak boleh malas-malasan dalam kondisi apapun, dalam kondisi khifafau wa thiqala. Nah, itu kan harus diperintahkan oleh Allah untuk keluar maju ke medan perang, karena ini kan perang-perang awal kan menentukan. Kan memang pemeluk agama Islam ketika itu masih sangat sedikit, maka dalam kondisi apapun dihimbau untuk keluar, kan gitu. Nah, ayat yang alat du'afa itu akhirnya dinasah, maksudnya dinasah, dihapus, yaitu dengan ayat yang bunyinya laisa alat du'afai, tidaklah wajib atas orang-orang yang lemah. Wajahidu, dan berjihadlah kalian, siapa kalian semua, bi amwalikum, dengan harta kalian semua, dengan harta-harta kalian semua, wa anfusikum, dan jiwa-jiwa kalian semua, fi sabilillahi, di dalam membela agama Allah, dalam jalan Allah. Kalau namanya jihad itu ya, kalau pasti kaitannya itu adalah bi amwalikum wa anfusikum, dengan amwal, harta. Dan ini pertarungan yang tidak main-main. Orang maju perang itu minimal beli senjata, kan gitu. Nah, kalau senjata itu pakai harta apa enggak? Perisainya juga. Kalau perisai dulu, kalau sekarang ya baju anti peluru. Maka sekarang kondisi aman. Kan gitu kan. Indonesia atau dunia secara umumnya itu kan udah posisi aman. Ada negara-negara konflik itu kan hanya beberapa. Suriah, ya kan, yang masih gejolak tuh. Afghanistan itu katanya Taliban itu kan. Yang belum lama itu siapa? Armenia sama apa itu yang kemarin akhirnya udah damai kan. Ya kalau sekarang secara
secara umum udah damai, udah aman sebenarnya. Secara umum loh ya, ya ada beberapa lah yang konflik itu. Itu askar dibangunin, lah ntar mau ngopi kak, mengantuk mulu dia. Nah, dzalikum bermula itu jihad bi amwalikum wa anfusikum khairun itu lebih baik lakum bagi kalian semua. In kuntum jika ada siapa kalian semua ada itu ta'lamuna mengetahui siapa kalian semua. Mengetahui, itu annahu khairon, itu jumlahnya annahu khairun itu maf'ul daripada ta'lamuna. Mengetahui annahu pada sesungguhnya jihad khairun itu lebih baik lakum bagi kalian semua. Fala tasaqalu maka saqala fala tusaqilu saqala yusaqilu fala tusaqilu maka janganlah merasa berat siapa kalian semua. Jihad membela agama Allah ini adalah membutuhkan modal, membutuhkan biaya. Di samping membutuhkan biaya juga kita harus terjun langsung. Tidak boleh hanya ibaratnya koar-koar sementara amwal dan anfus kita nggak turun. Maka dalam membela agama ini harta juga harus keluar, tenaga juga harus keluar. Nah konteks sekarang ibaratnya sudah nggak ada zaman perang, maka kita artikan jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum dalam bentuk lain. Nah dalam bentuk lain bagaimana? Santri yang mau belajar, woi belajar, cuci muka, ayo cuci muka, taruh anunya, masya Allah, udah berat amat belajar ngaji subuh ya. Lah termasuk juga semuanya lah, yang ngaji, yang belajar ya harus dengan amwal dan anfusnya, yang mengajar juga harus mau keluar dengan amwal dan anfusnya. Kalau enggak dengan amwal, enggak dengan anfus, lah kekuatan ruh pendorong itu dari mana? Maka ini dua kata kunci juga enggak bisa dianggap sepele, enggak bisa dianggap remeh. Nah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jihad yang seperti itu adalah khairul lakum, lebih baik buat kalian semua kalau memang kalian semua tahu bahwasanya jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum itu lebih baik bagi kalian semua. Maka fala tusaqilu, janganlah kalian merasa berat. Kalau memang berat paksa, loh kan begitu. Kalau kan memang begitu, wa khalifin nafsa was syaitana wa'sihima, kata Burdah begitu. Lawanlah kamu wa khalifin nafsa was syaitana wa'sihuma, lawanlah kamu nafsu dan setan. Loh, kalau nggak ada perlawanan dari kita ya selamanya berat. Ngaji subuh lihat tuh situ siapa? Aldo ya, wah matanya yang kelopak mata yang atas diturunin, kelopak mata yang bawah dinaikin. Yang tadinya mekar begini jadi ya nggak berat. Ngaji subuh juga beratnya luar biasa. Sama termasuk jamaah sholat subuh berat. Oh, tapi kalau sudah kita latih, kalau sudah kita biasakan, itu semuanya akan menjadi ringan. Kurang tidur, jangan dianggap seolah-olah bayar utang. Wah, kita kurang tidur nih, harus tidur nanti balas dendam. Nggak ada rumus begitu. Loh kan begitu, semuanya bisa dilatih. Wa nazala dan turun, itulah disebut asbabun nuzul. Fil munafiqina, di dalam kaitannya orang-orang munafik. Alladzina, yaitu al munafikun takhallafu, yang tertinggal perang. Siapa alladzina? Orang-orang munafik itu selalu banyak alasan, selalu banyak ibaratnya membuat berbagai macam hujah ilat untuk tidak ikut berperang. Wah, kalau masalah diplomasi pintaran dia. Udah pokoknya
mau debat bagaimana, mau bikin alasan bagaimana, mau buat argumen bagaimana, selalu ada alasan. Nah ini yang turun. Lau kana aradun qariban wa safarun qasidan lattabauk walakin ba'udat alaihimus suqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Lau kana jikalaulah ada apa ma sesuatu da'auta yang mengajak siapa kamu Muhammad hum pada alladzi al munafikin atau alladzina takhallafu ilahi kepada ma aradun, maknanya aradun mataan itu harta benda minat dunia, nyatanya dari dunia, qoriban yang dekat, maksudnya dekat, sahlal ma'khodi yang ringan tempat mengambilnya, wasafaron qasidan, wasafaron dan itu perjalanan, qasidan maknanya qasidan wasaton yang sedang, dekat banget juga enggak, jauh banget juga enggak. Lattabauka maka akan mengikuti siapa alladzina kafaru kepada kamu tolaban karena mencari lil ghanimati terhadap harta rampasan perang, lil ghanimati terhadap harta rampasan perang ghanimah. Walakin ba'udat dan tetapinya jauh, walakin ba'udat dan tetapinya jauh alaihim atas alladzina kafaru apa as-suqqatu al-masafatu. As-suqqatu maknanya al-masafatu berat, maksudnya berat, al-masafatu tegasnya radius perjalanan itu berat. Fatakhallafu maka apa namanya tertinggal siapa mereka dalam arti tidak ikut perang. Wasayahlifuna billahi dan akan bersumpah siapa al munafikun atau alladzina takhallafu billahi dengan menyebut asma Allah. Idza raja'tum apabila pulang siapa kalian semua ilaihim kepada al munafikin, sumpah ini ya lawis tata'na la kharajna, lawis tata'na jikalau mampu siapa kami al khuruja pada keluar ikut perang, la kharajna maka akan keluar siapa kami, keluar ikut perang siapa kami, ma'akum beserta kalian semua. Nah sikapnya alladzina kafaru atau alladzina takhallafu itu orang-orang munafik yang seperti itu, yuhlikuna membinasakan siapa mereka, anfusahum pada diri-diri mereka, bil halfil kadhibi dengan sumpah al kadhibi yang palsu, yang bohong. Sumpah tapi sumpahnya bohong. Wallahu dan bermula Allah itu ya'lamu mengetahui siapa Allah, annahum pada sesungguhnya mereka itulah kadzibuna sungguh orang-orang yang bohong, yang dusta, fi qaulihim di dalam ucapan mereka. Nah, untuk maju perang, nah ini seleksi alam, gitu loh. Maksudnya seleksi alam, orang mengikrarkan iman itu jangan dikira nggak diuji oleh Allah. Maka sebagai pembanding itu dalam surah Ar-Rum ya, Alif Lam Mim. Akhasibal ladina, akhasibal gimana itu? Akhasibal ladina, lu hafal bet? Lupa saya, masya Allah. Ayyutraku ayyakulu amana, akhasibal ladina amanu ayyakulu amanna, akhasibal ladina amanu ayyakulu amanna, wahum la yuftanun. Walaqad fatannal ladina min qablihim
fala ya'lamannallahu alladzina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Ini udah cuci muka masih ngantuk aja ya. Aduh, berat banget ya. Jadi akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan mengatakan beriman sementara mereka itu enggak diuji? Enggak, jawabannya. Allah telah menguji kepada umat-umat sebelum kalian semua, fala ya'lamannallahu alladzina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Allah menguji kepada kita semua karena Allah ingin tahu di antara kalian siapa yang imannya itu betul-betul dan siapa yang imannya itu pura-pura. Nah, ini juga kaitannya dakwahnya Nabi mengajak kaum muslimin bertempur, kaitannya ekspansi untuk mengembangkan agama Islam. Dan perangnya Nabi itu bukan perang zalim loh. Ngerti maksudnya? Perangnya Nabi adalah perang yang mana untuk menghilangkan, mendakwahkan agama ini, kaitannya pada daerah-daerah tertentu itu sebenarnya terdapat kedzaliman-kedzaliman, yaitu untuk mengembalikan kalimat tauhid, untuk mengajak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di sini yang beratnya luar biasa. Maka tidak dibiarkan orang-orang itu hanya sebatas mengaku-ngaku beriman, sementara mereka tidak dikasih ujian hidup. Nah, di sini bentuk ujian daripada pengakuan iman, Rasul atau baginda Nabi mengajak kepada orang-orang munafik untuk maju perang. Nah, tapi mereka selalu beralasan laukana aradun qariban wa safarun qasidal lattabauka walakin ba'udat alaihimus suqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu annahum lakadzibun. Kalau yang diajak Nabi Muhammad itu adalah aradun qariban, maksudnya harta benda yang membutuhkan modal yang enggak berat-berat amat, yang mudah untuk ibaratnya diserahkan, dan safaron qasidan, bepergiannya itu juga dekat, gak jauh-jauh, maka niscaya mereka akan mengikuti. Tapi kan enggak, walakin ba'udat, kenyataannya medan pertempuran itu jauh. Nah, kalau kemarin yang ayat sebelum ini itu kan perang Tabuk, ya kan? Perang Tabuk itu kan perbatasan antara Palestina. Oh, ini jauh. Itu menunggang kuda normalnya 40 hari. Lah jauh apa dekat? Jauh, membutuhkan biaya. Udah perang Tabuk dalam kondisi panas kan kemarin begitu. Cuacanya panasnya ekstrim. Kemudian kan ada 2 poin masalah kemarin. Selain panas ekstrim apa? Tempatnya yang sangat jauh. Kan gitu kemarin kan? Maka berat. Nah, tapi dalam kondisi berat di situ dibuat alasan oleh orang-orang munafik. Lah itu isi alasannya berat kan gitu. Dan mereka akan sumpah dengan menyebut nama Allah ketika kalian, Nabi Muhammad maksudnya, dan para sahabatnya udah pulang dari pertempuran, lawis tato nal khuruja la kharajna. Oh, kalau kami mampu mah, kalau kami bisa maka akan ikut. Tapi mohon maaf ya, nggak bisa ikut karena kami sibuk ini sibuk itu, paham maksudnya nih? Loh, ini alasan klasik sebenarnya. Jelas ini kan? Ini yang dimaksud seleksi alam. Loh, kenapa kamu nggak ikut ngaji? Aduh, mohon maaf ya. Oh, itu 1001 alasan dibikin. Maka konsekuensi dan konsistensi itu sangat diperlukan di sini. Resiko daripada iman. Kan gitu. Menjadi ayam itu nggak wajib. Menjadi kucing itu nggak wajib. Tapi kalau sudah menjadi kucing, ya harus mau meong. Harus mau bunyi meong. Ngerti maksudnya? Ente mau masuk Islam atau enggak itu urusan ente. Gitu loh. Tapi kalau udah
mengikrarkan diri mau menjadi muslim, itu ya harus mau ngikutin aturan agama. Nah, itu yang dimaksud. Jangan banyak alasan. Kalau kalian banyak alasan, liku anfusahum, kalian semua membinasakan diri sendiri. Wallahu ya'lamu annahum, wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Sementara Allah mengetahui bahwasanya sumpahnya orang-orang kafir, sumpahnya orang-orang munafik yang dimaksud adalah sumpah bohong. Oke lah, kasihan Aska udah ngantuk, cekluk, saya takut lehernya patah. Ya besok sampai wakana sholat alam itu ya. Nah, besok boleh. Ada yang memang dibenarkan siapa itu orang-orang yang tidak ikut perang, ya insya Allah besok lah. Kita dulu bersama-sama dengan doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.